Ini untuk menjawab atau mengklarifikasi orang-orang kadrun yang kadang-kadang nyasar di kolom komentar. Yang bilang bahwa saya mengincar posisi komisaris. Enggak. Saya mau jelas mau katakan, saya tidak mau jadi komisaris. Saya mau jadi menteri. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka pura-pura nggak tahu. Karena kan ada ya mantan yang udah tahu kita nggak punya uang, tapi dia masih nuntut agar dibelikan hadiah yang mahal-mahal. Brengsek emang. Nah, cerita semacam itu bagi saya itu mirip sekali seperti orang-orang Demokrat hari ini. Karena mulai dari Syarif Hasan, Ibas, semuanya kompak meminta agar BPK melakukan audit terhadap proyek kereta api cepat. Ya bagi saya lucu. Karena salah satu tugas BPK adalah mengaudit perusahaan-perusahaan BUMN. Emang tugasnya mereka. Nah, proyek kereta api cepat ini itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi kalau Demokrat masih menuntut agar BPK melakukan audit terhadap proyek kereta api cepat, itu kan jadi sama seperti kita meminta orang lain untuk makan, tapi memberi peringatan supaya makan lewat mulut. Ya iyalah, mau lewat mana lagi? Emang prosedurnya kayak gitu. Aneh-aneh aja Demokrat ini gitu ya. Atau sama seperti mantan kita yang pagi-pagi WA, jangan lupa makan ya. Ya iyalah, gak usah diingetin kalau soal makan itu. Kalau kita lapar udah pasti makan. Ya cuma kalau Ibas mungkin beneran nggak tahu gitu ya, karena kan dia sering bolos rapat. Mungkin kalau dia bener-bener nggak tahu kalau tugas BPK adalah salah satunya mengaudit perusahaan-perusahaan BUMN. Ya cuma gara-gara komentar Demokrat ini, saya akhirnya juga mencari tahu lah soal proyek kereta api cepat. Karena nampaknya memang ada banyak kegelisahan masyarakat, ada banyak pertanyaan yang sampai sekarang itu belum dijawab. Setidaknya ada 3 pertanyaan yang saya bisa lihat gitu. Pertanyaan pertama adalah kenapa anggaran ini bengkak? Karena yang semula 85 triliun sekarang jadi 114 triliun. Ini bengkak sekitar 27 triliun. Ini menjadi pertanyaan di publik gitu. Kenapa bisa bengkak? Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, ini yang banyak diberitakan oleh banyak media. Ini mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi ingkar janji. Karena sebelumnya Pak Jokowi mengatakan bahwa pembangunan kereta api cepat ini tidak melibatkan APBN, tidak boleh melibatkan APBN. Tapi sekarang itu dikoreksi. Ada aturan baru, dibolehkan lewat APBN. Nah ini kemudian menjadi banyak pertanyaan banyak orang gitu. Lalu kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah banyak orang juga curiga, apa benar ini proyek kereta api cepat atau hanya proyek properti untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha properti gitu. Nah 3 pertanyaan ini mau saya jawab dalam video ini ya. Saya udah pakai batik ini, mana tahu habis ini ditelepon Pak Jokowi. Ya enggak lah, ini untuk menjawab atau mengklarifikasi orang-orang kadrun yang kadang-kadang nyasar di kolom komentar. Yang bilang bahwa saya mengincar posisi komisaris. Enggak, saya mau jelas mau katakan, saya tidak mau jadi komisaris. Saya mau jadi menteri. Cuma Pak Jokowinya yang nggak mau gitu. Tapi oke lah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah kenapa ini bengkak? Ini terus terang saya kadang bingung kenapa orang-orang kita itu mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu untuk dipermasalahkan. Karena kalau mau bicara soal bengkak, ada banyak proyek infrastruktur milik pemerintah itu bengkak semuanya. Mulai dari Cibitung, Cilincing, tol. Dari anggaran 4 triliun, bengkak 10 triliun. Jakarta Cikampek dari anggaran semula 7,5 triliun, bengkak jadi 15 triliun. Surabaya Mojokerto Tanjung Priuk, bengkak 1 triliun. Medan Binjai bengkak juga. MRT di Jakarta bengkak 2,5 triliun. Jadi kalau kalian mempermasalahkan kereta api cepat kenapa bisa bengkak gitu, saya juga bingung kenapa kalian mempermasalahkan. Karena kita nggak bisa melihat angkanya 27 triliun, jangan gitu. Kita harus lihat prosentasenya berapa. Ini kan nggak nyampe, paling sekitar 30% bengkaknya gitu. Bayangkan, bandingkan dengan Cibitung dengan Cilincing. Dari 4 triliun bengkak jadi 10. Lebih dari 2 kali lipat itu. Tapi ya tolnya udah jadi, udah kita nikmati, kok biasa aja gitu. Nggak ada orang mempermasalahkan ini gitu. Nah, alasan-alasan membengkakkan ini itu kan yang harus dijelaskan gitu. Nah, dari banyak proyek pemerintah biasanya yang terjadi pembengkakan itu adalah pembebasan lahan. Ini yang menjadi masalah di semua
tol-tol yang bengkak itu anggarannya gitu. Atau kemudian juga kita mengalami perubahan desain, perubahan rencana gitu. Karena bisa jadi kita ada sebuah lahan yang bisa kita lewati atau juga ada yang bermasalah yang kemudian mengharuskan untuk berbelok sedikit atau mengubah rencana pembangunan. Ini biasa gitu. Jangankan tol atau kereta api cepat, kita sendiri kalau bikin rumah, ada nggak orang yang bikin rumah dan biayanya nggak bengkak? Ada nggak? Coba saya cari tahu, ada nggak? Nggak ada, saya yakin gitu. Saya juga bikin rumah tuh, bengkak semuanya, bukan cuma bengkak. Ibarat kambing jadi gajah tuh anggarannya, meleset semua gitu. Bagi saya pembengkakan untuk sebuah proyek pembangunan itu biasa, selama ada alasannya, selama itu logis, selama itu benar, bukan dikorupsi. Itu kan maksudnya gitu. Jadi kemudian kalau kita lihat secara logika, kenapa terjadi pembengkakan? Ini kan yang biasanya terjadi di kita gitu. Ada perubahan harga tukang, harga bahan, harga teknologi dan seterusnya. Ya itu biasa, apalagi proyek pembangunan kereta api cepat ini sempat molor gara-gara pandemi. Ya biasa gitu. Nggak usah kereta api cepat, kita juga bangun rumah. Harga-harganya udah naik tuh dari 2 tahun lalu. Jadi bagi saya alasan pembengkakan anggaran pembengkakan ini biasa gitu. Saya nggak ngerti kenapa ini kemudian dipermasalahkan. Lalu kemudian soal ingkar janji, ini menarik gitu. Karena Pak Jokowi emang pernah bilang, jangan sampai pembangunan proyek kereta api cepat ini menggunakan APBN. Tapi itu kemudian sekarang dikoreksi. Lalu kemudian banyak orang menghujat, oh Pak Jokowi ingkar janji, oh ini membengkak dan seterusnya. Saya sih bisa bilang seperti ini. Ada masalah yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini. Dan kita semua udah tahu. Masalah pandemi. Nah, perusahaan-perusahaan yang membiayai kereta api cepat ini kan perusahaan BUMN yang juga terdampak. Katakanlah PT Kereta Api Indonesia, PT KAI, Jasa Marga, kemudian Perkebunan, PTPN, terdampak semua ini. Nah, mereka sebenarnya itu kan sudah bersepakat gitu bahwa kalau kemudian terjadi pembengkakan dari anggaran yang sudah disepakati akan ditanggung oleh pihak perusahaan-perusahaan konsorsium BUMN ini gitu. Tapi karena keuangan mereka memburuk, udah gak memungkinkan untuk menyetorkan dana untuk pembangunan proyek kereta api cepat ini, maka kemudian pemerintah turun tangan lewat APBN. Ya benar gitu. Yang aneh kalau kemudian pemerintah gak mau ikut campur, aneh. Itu kan ibarat kita punya anak, punya usaha gitu ya. Anak kita lagi bermasalah keuangannya, ya harus kita bantulah. Emang ada bahasa anak itu jangan dimanja, harus mandiri dan seterusnya. Tapi itu kan harus kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Kalau permasalahannya kita harus sampai turun tangan sudah cukup besar gitu, ya kita harus lakukan itu. Nah sama seperti APBN ini. Memang awalnya janjinya nggak pakai APBN karena waktu itu nggak ada corona waktu itu. Kita mikirnya kita normal, hidup normal, nggak ada corona, maka perusahaan-perusahaan BUMN seperti KAI, Jasa Marga ini bisa mendukung pembangunan proyek kereta api cepat ini. Tapi karena terjadi pandemi, ya inilah yang terjadi gitu. Kita harus mengoreksi. Ya kalau kemudian kalian mempermasalahkan ini dan menganggap bahwa Pak Jokowi ingkar janji, ya silakan aja. Tapi kan pilihannya ini mau diapakan? Pembangunannya sudah 80%. Mau diapakan? Kalau nggak mau disubsidi sama APBN, apa yang mau kita lakukan? Mau kita setorkan ke Cina? Masalah lagi nanti kan. Cinanya pasti mau mereka gitu. Karena proporsi sahamnya kan kita 60%, pihak Cinanya 40% gitu. Ini kan kita menjadi pemegang saham mayoritas lewat perusahaan-perusahaan konsorsium BUMN ini. Jadi kalau kalian berpikir bahwa Pak Jokowi ingkar janji dan seterusnya, ya tapi pilihannya cuma itu gitu. Ini mau diselesaikan apa enggak? Ini bangunannya udah 80% nih. Lalu pertanyaan terakhir yang juga ini menarik adalah, apakah ini benar-benar proyek kereta api cepat? Ataukah ini adalah cara modus untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan properti? Ya saya nggak habis pikir deh, karena begini ya, orang-orang pengusaha-pengusaha properti kalau kemudian mereka bangun di wilayah-wilayah ini itu wajar, masuk akal. Yang perlu kita permasalahkan kalau tiba-tiba Kaisang punya tanah 50 hektar di situ, nah baru kita permasalahkan tuh. Tapi kalau pengusaha properti emang kerjaannya itu, ya wajar gitu. Wajar kalau mereka tahu, wajar kalau mereka dikasih tahu.
Kalau kemudian ini disebut sebuah kong kali kong kali kong ini kan bahasa lainnya kerjasama. Iya benar sudah gitu. Mereka harus tahu dan harus dikasih tahu supaya ketika mereka membeli tanah-tanah warga, mereka udah tahu harganya mahal. Nah, warga juga harus dikasih tahu dong. Ini mau dilewatin sama kereta api cepat, tanah kamu udah mahal harganya. Wajar kalau kemudian ini terjadi kerjasama antara pemerintah dan swasta dan pihak-pihak masyarakat. Wajar sekali. Yang aneh kalau kemudian ini disembunyikan, tidak dikasih tahu, lalu kemudian mayoritas lahan di situ dikuasai oleh pejabat-pejabat kita. Nah, itu nggak wajar. Tapi kalau pengusaha properti emang kerjaannya itu, ya biarinlah gitu. Ini kan soal saling menguntungkan. Ketika mereka membeli tanah-tanah di sana lalu kemudian membuat paket-paket pembangunan properti rumah untuk masyarakat, ini kan jadi jadi keuntungan gitu. Membuka lapangan kerja pasti, kemudian meningkatkan PBB di sana pasti gitu. Karena kan nilai jual objek pajaknya pasti naik setelah itu kalau kemudian ini selesai dan kemudian dibangun rumah-rumah di sana. Itu kan faktanya gitu. Ujung-ujungnya apa? Pajak lagi, pendapatan kepada negara, kepada daerah. Ini faktanya, logis aja, nggak usah baper gitu. Nah, selain itu, kenapa ini penting untuk dilakukan? Karena volume kendaraan dari Jakarta ke Bandung, masyarakatnya itu sudah sangat-sangat besar, sudah sangat-sangat besar. Jadi ini dilakukan, dibangun sekarang untuk mengantisipasi lonjakan 5 atau 6 tahun ke depan. Jangan sampai ketika kita sudah macet parah seperti Jakarta, kita baru buru-buru pengen bikin kereta api cepat. Jangan. Ya lambat itu gitu. Udah kayak MRT, udah macet duluan Jakarta. Karena pembangunan itu tidak bisa kita pengen sekarang, butuh sekarang, lalu kemudian bikin, besok selesai. Nggak bisa. Ini butuh proses bertahun-tahun. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi dan pemerintahnya hari ini. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat 5 atau 6 tahun ke depan. Untuk berfungsi kemudian menjadi public service 50 atau ratusan tahun ke depan. Itu faktanya gitu. Jadi kalau kemudian ada orang mempermasalahkan, jangan-jangan ini gak untung, jangan-jangan ini rugi dan seterusnya, saya terus terang ketawa gitu. Karena ya lucu aja. Katanya pemerintah gak boleh berbisnis sama rakyatnya. Ketika bikin public service kayak gini dipermasalahkan, nggak untung dan sebagainya. Kalaupun kita nggak untung, tapi ini kan pelayanan untuk masyarakat. Pemerintah nggak harus selalu untung dalam hal ini. Ya sebagian boleh harus untung, sebagian lagi kan nggak harus semuanya untung gitu. Jadi kalau kemudian ini dipermasalahkan dan kemudian dianggap nggak perlu, nggak penting, itu adalah pernyataan-pernyataan dari orang yang nggak visioner. Mereka nggak bisa melihat bahwa volume Jakarta, Bandung itu sudah macet total kalau sudah weekend. Jangankan Jumat Sabtu Minggu gitu, hari biasa aja udah macet. Kemudian Bandung, itu juga udah macet parah, jalannya sempit. Udah nggak memungkinkan tuh untuk jadi hidup begitu terus selama ini gitu, selama berpuluh tahun ke depan. Makanya kemudian dibangunlah kereta api cepat dengan tempat-tempat baru untuk pusat ekonomi dan pusat masyarakat. Itu yang terjadi sekarang gitu. Ini diharapkan terjadi penguraian. Orang-orang bisa menyebar di lahan-lahan baru ini. Tidak terpusat kepada Bandung, kota Bandung saja. Itu kan tujuannya gitu. Tapi saya nggak ngerti deh. Saya pikir semua orang itu paham. Orang-orang Demokrat, para pejabat kita, elit-elit kita gitu, orang-orang yang merasa ekonom dan seterusnya gitu. Saya pikir mereka pasti paham gitu. Karena saya aja paham kok. Ya masa mereka nggak paham sih gitu. Ya aneh aja. Cuma kalau bagi orang-orang Demokrat saya bisa maklum kenapa mereka seolah-olah takut gitu, ketakutan. Ini harus ada audit BPK dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian mengkritik pemerintah gitu dan ya kritislah mereka. Saya bisa maklum karena nampaknya mereka ini trauma. Trauma sama Hambalang gitu. Karena kan Hambalang itu membengkak dari 125 miliar jadi 256 miliar awalnya gitu. Ini masih wajar sebenarnya. 100% masih 125 bengkak jadi 256. Masih ya oke lah, masih bisa diterima. Tapi habis itu gara-gara Andi Malarangeng yang sekarang jadi majelis tertinggi Partai Demokrat gitu ya. Itu bukan bengkak lagi. Dari 256 bengkak lagi jadi 2,5 triliun. Atau sekitar kalau dibahasakan gitu ya 2.500 triliun. 2.500 miliar. Dari awalnya 256 miliar.
itu udah kayak apa namanya, kayak semut jadi gajah itu. Bengkak banget gitu. Maka kemudian orang-orang Demokrat ini panik sekarang. Entah itu kayaknya pura-pura atau emang nggak tahu, kita nggak tahu gitu. Cuma daripada kalian menyuruh BPK untuk mengaudit apa namanya proyek kereta api cepat yang emang sedang berjalan, emang dikerjakan oleh proyek-proyek BUMN, kayaknya lebih baik kalian minta audit BPK mengaudit Hambalang. Kayaknya itu lebih masuk akal gitu. Ya mana tahu kita bisa jadi belajar bagaimana sejarah korupsi itu terjadi. Ya kalau bagi saya ya, dari 85 sampai naik jadi 114 triliun, itu ya masih dalam range yang masuk akal. Nggak kayak Hambalang. Hambalang dari 125 miliar sampai 2,5 triliun. Itu gede banget. Makanya kemudian ini bisa dikorupsi oleh banyak orang. Terlibat semua orang-orang Demokrat itu untuk mengkorupsi proyek Hambalang. Itu yang terjadi. Nah, di proyek kereta api cepat itu rasanya susah untuk dilakukan itu. Kalaupun ada kasus korupsi, ya silakan ditindak, silakan dicek. Tapi sejauh ini kan faktanya itu nggak ada. Proyek pembangunannya sudah 80%. Sudah harus kita selesaikan, dan ini untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.